Cek, cek mic. Cek, cek, cek mic.
Cek. Cek. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di tengah persekutuan Jemaat GPIB Bukit Kasih. Juga bagi jemaat yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Bagi Bapak Ibu jemaat atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor majelis jemaat atau presbiter yang bertugas setelah ibadah selesai. Hari ini kita memasuki hari Minggu pertama Prapaskah. Di dalam ibadah hari ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-37 Jemaat GPIB Bukit Kasih, Surabaya. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Ana Aleta Tihupiuri. Ungkapan situasi. Hari terus berjalan seiring dengan berputarnya roda waktu yang meluncur dengan cepat menyeret langkah kita di tengah hiruk-pikuk dunia ini. Dan dalam kurun waktu panjang kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dibentuk seperti bejana di tangan penjunan. Bagi orang lain mungkin ini hal biasa, tapi bagi kita sungguh ini tanda ajaib dari Tuhan untuk semua karya agung yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita sampai saat ini. Sebagai Jemaat Bukit Kasih Surabaya di usia 37 tahun. Mari sejenak berteduh hati, seraya mengangkat puji syukur kepada Tuhan, Sang Penuntun pelayanan yang telah memimpin dan menyelenggarakan kehidupan kita sebagai umat-Nya sampai hari ini. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat GIP 246. Di antara
Mari kita senandungkan nada-nada kasih yang menebar keelokan persekutuan ini, sehingga terasa indah terdengar, mendamaikan dan menyejukkan hati kita. Marilah kita berdiri memuliakan Tuhan Allah, sebab hanya Dialah yang patut disembah. Mari kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. dalam kedahsyatan kuasa kasih Allah dan dalam agungnya karya Kristus, serta kekalnya tuntunan Roh Kudus. Ditabiskanlah ibadah syukur hari ulang tahun Jemaat
GPIB Bukit Kasih ke-37 tahun. Dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yohanes 10 ayat 27 dan 28 sebagai nas pembimbing. Firman Tuhan menyatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ketika Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem, hamparan baju dan lambayan palmi menyambutnya. Kumpulan orang banyak juga ikut mengiringnya. Gempar seluruh kota karena sorak bergema, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, lihat rajamu di tempat yang maha tinggi. Anggota kaum ulama sangat heran melihatnya. Pasukan laskar Roma mengawasi gerakannya. Tetapi makin banyak orang datang dan bergabung. Sambutan yang gegap gempita makin terdengar. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, lihat rajamu di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih.
agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. menjulangnya atas bukit Karang, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai malam yang karam merindukan di ufuk timur lagi merukan. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbendam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Matius 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40.
dan kita akan membacanya secara bergantian. Injil Matius pasalnya yang ke-22 pada ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita membaca sebagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan kesaksian dari Kolintang PKB Armando. Cek, cek. Betapa besar kasih-Mu di dalam hidup ini, melebihi segalanya, samudra raya, bahkan luas dunia. Tak terlukiskan cinta-Mu di dalam hidup ini. Terasa menyentuh kalbu bagai titik kembu di pagi hari. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, tak terhingga. Hangatnya kasih-Mu Tuhan, sejuknya cinta-Mu Tuhan. Dan ku mohon padamu,
sirnakan kedengkian, bersama menuju damai. Hangatnya kasih-Mu Tuhan, sejuknya cinta-Mu Tuhan, dan ku mohon padamu, sirnakan kedengkian, bersama menuju damai. Tak terlukiskan cinta-Mu di dalam hidup ini, terasa menyentuh kalbu bagai titik embun di pagi hari. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, tak terhingga. Hangatnya kasih-Mu Tuhan, sejuknya cinta-Mu Tuhan, dan ku mohon padamu, sirnakan kedengkian, bersama menuju damai. Hangatnya kasih-Mu Tuhan, sejuknya cinta-Mu Tuhan, dan ku mohon padamu, sirnakan kedengkian, bersama menuju damai. Dan ku mohon padamu, sirnakan kedengkian, bersama menuju damai. Mari kita satu dalam doa untuk pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh ada di hari yang baru ini. Terima kasih ketika kami mempersiapkan diri kami untuk datang beribadah kepadamu, Engkau telah menuntun kami. Dan saat ini, di hadapan-Mu kami menundukkan kepala, di mana kami juga telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca sebagian daripada firman Tuhan di saat ini. Berkatilah akan pembacaan ini ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang selalu ada pada hidup kami, membuat kami dapat memahami dan melakukannya dalam tindakan beriman kami dari hari lepas hari. Di dalam kuat kuasa Tuhan kami berdoa.
Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar pembacaan firman Tuhan melalui kitab suci Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-22 sampai 30. Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai 30 yang menyatakan Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, kamu tidak termasuk domba-dombaku. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan dalam penyertaan-Nya dengan setiap peristiwa, persoalan, tantangan di dalam kehidupan di dunia ini, tetapi kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Secara khusus bagi jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya yang telah Tuhan berkati dalam perjalanan pelayanan hari ini. Kita bersama-sama mengucap syukur karena Tuhan telah menambahkan setahun genap 37 tahun jemaat GPIB Bukit Kasih. Ketika saudara merasakan bahwa pertambahan usia, setiap orang yang bertambah usia dia akan merasakan bahagia. Ada suatu sukacita yang dia rasakan. Ada kebahagiaan yang dia ungkapkan dengan berbagai apresiasi yang diberikan sebagai tanda bahwa hari ini aku bahagia. Karena aku telah ditambahkan setahun oleh Tuhan yang telah pelihara hidupku. Ketika kita merasa dalam pertambahan usia itu, berarti kita semakin bertambah dewasa. Dengan harapan kita semakin dapat berpikir untuk semakin positif dan lebih maju tanpa harus mundur belakang.
Karena kita percaya bahwa ketika Tuhan menambahkan setahun bagi umatnya yang Dia kasihi, Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah. Terlebih jemaat yang telah dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk menghadirkan damai sejahtera, sukacita. Dan apakah jemaat GPB Bukit Kasih Surabaya hari ini dengan usia 37 tahun itu ada suatu hal yang membanggakan, ada suatu hal yang membahagiakan, ada suatu hal yang harus kita kembali lebih maju lagi untuk memperbaiki apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Ataukah kita masih meragukan dengan pelayanan-pelayanan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita di usia saat ini? Atau kita masih bertanya seperti pembacaan kita pada hari ini dari kitab Yohanes 10 ayat 22 hingga ayat 30 yang diberi tema milik yang berharga. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah milik yang berharga, apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita perhatikan dan kita lakukan bahwa ketika hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan, kita harus jaga sebaik-baiknya dan merawat sebaik-baiknya. Saya yakin dan percaya jemaat GPB Bukit Kasih Surabaya yang ada ibadah pada pagi hari ini dan juga yang ada di rumah tangga masing-masing yang sedang mengikuti ibadah, pasti merasakan suatu pengalaman. Tanpa sadari kita berkata bahwa wow, ternyata GPIB Bukit Kasih Tuhan sudah berkati 37 tahun. Dan mulai mengenang, mulai dari pertama kali berdirinya akan keberadaan gereja kita ini. Sekalipun dengan berbagai tantangan pergumulan, mari kita bersama-sama mengucap syukur. Karena ternyata jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya adalah milik Tuhan yang sangat berharga. Yang begitu luar biasa Tuhan perhatikan, Tuhan punya rasa peduli, dan Tuhan berkati dalam setiap rumah tangga jemaat Bukit Kasih. Ketika kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 22 hingga ayat 30. Firman ini mau mengingatkan kita akan iman dan kepercayaan kita akan Kristus. Apakah saudara sungguh-sungguh mengimani Dia di dalam setiap situasi yang sedang saudara hadapi? Ataukah saudara hanya percaya begitu saja dan memang karena kita ini adalah orang-orang yang telah dipilih Allah, dalam pengertian hidup ini biarlah Tuhan yang selalu menuntun. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang Yahudi datang dan mengelilingi Yesus dan bertanya kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus. Kalau orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang sudah tahu akan kehidupan di dalam Tuhan, dia tidak perlu bertanya. Bahkan merasakan kebimbangan yang begitu luar biasa dengan merasa bahwa dirinya saat ini dalam kehidupan dalam kebimbangan. Ketika pertanyaan ini disampaikan kepada Yesus, Yesus tidak serta-merta mengatakan, "Waduh, di mana selama ini? Kenapa kalian mempertanyakan?" Yang Yesus mau sampaikan bahwa Dia sudah memperkenalkan dirinya secara terbuka, secara umum bahwa Ia adalah putra Allah. Ia adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang ditempatkan di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan umat manusia.
Dia sudah mengadakan begitu banyak mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit. Ia mengusir setan dari mereka yang kerasukan. Ia tidak mempermalukan orang dalam sebuah pesta perkawinan. Ia mengubah air menjadi anggur, menghidupkan orang yang sudah mati. Apakah kurang bagimu? Semua mujizat yang telah dibuatnya adalah bukti kekuatan Allah, kuasa Allah yang ada pada dirinya yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dengan tegas Yesus katakan kepada mereka bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan dalam nama Bapaknya, itulah yang memberikan kesaksian tentang dia. Apa yang sesungguhnya telah terjadi ketika sebagian orang-orang yang ada di sekitarnya yang sudah percaya kepadanya, namanya godaan. Dengan pertanyaan orang Yahudi, maka dikatakan bahwa mereka ini hanya sebagai penggoda, sebagai penghalang. Dengan pertanyaan, dengan mengatakan bahwa mereka masih bimbang bahwa Yesus ini adalah Mesias atau bukan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengapa terkadang kita sebagai orang-orang beriman ragu, bimbang dengan apa yang sedang kita jalani di tengah-tengah dunia ini? Ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, tapi setiap saat beribadah, tapi setiap saat baca firman, tapi setiap saat berdoa, tapi masih ragu, masih bertanya-tanya. Ketika hal ini dipertanyakan, maka Yesus menjawab mereka, "Kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Apa yang sudah kulakukan itu membuktikan bahwa aku adalah siapa di hadapan dunia. Tetapi karena kamu mempertanyakannya, karena kamu bukan domba-dombaku." Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kadang kita seperti mereka yang bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, Engkau tidak melihat penderitaanku. Tuhan, Engkau di mana? Mengapa aku begini banyak masalah? Aku tidak kuat dan tidak sanggup. Tuhan, Tuhan." Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kadang kita punya telinga tetapi tidak mendengar, kita punya mata tetapi tidak melihat, kita punya hati tetapi tidak merasakan apa yang sudah kita hadapi dari hari ke hari. Kita meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dia penebus dosa-dosa kita, tetapi tidak dihayati dan diamalkan. Bahkan kepercayaan kepada hal-hal yang meragukan tentang penyertaan Allah. Kita tidak menempatkan diri seperti Tuhan melihat saudara dan saya bahwa miliknya adalah, umatnya adalah milik yang sangat berharga. Kepercayaan seseorang adalah dasar utama untuk memahami dengan apa yang telah terjadi. Kepercayaan seseorang secara tidak langsung memberikan diri kepadanya untuk dikuasai atau dipengaruhi. Kadang kita pun bertanya, dia adalah sahabat kita. Kita katakan, saya kenal dia. Oh, dulu dari sekolah, orang dari TK satu bangku, SD satu sekolah satu bangku, SMA satu bangku. Tapi waktu kuliah
orang tua saya tidak beruntung. Dia boleh melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya tidak. Dan pada saat dengan gaya hidup masing-masing, dengan cerita kehidupan masing-masing, apa yang telah menjadi sahabat itu kadang pudar karena dengan perubahan waktu dan keadaan yang terjadi. Ketika orang mengatakan, ternyata dia orangnya tidak baik ya, orangnya pembohong, ceritanya tinggi, tapi ternyata tidak punya apa-apa, kosong. Ketika kita mendengar sahabat kita dicerita seperti itu, apa iya ada perubahan tah? Dengan gampang kita memberikan penilaian, dulu dia enggak seperti itu, saya kenal, saya loh pernah main di rumahnya, bahkan orang tuanya sudah seperti orang tua saya sendiri. Keluarganya menyambut saya begitu luar biasa. Oh tidak, tapi ternyata dia tidak seperti itu. Dia seperti ini dan ini dan itu dan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ketika banyak orang dipengaruhi dan kemudian banyak orang percaya bahwa apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang benar. Tetapi kalau pada dasarnya orang yang sudah menolak dan tidak mau percaya akan seseorang, maka apapun yang dikatakan, maka itu tetap tidak benar. Itulah kenyataan hidup. Ketika kita membaca firman Tuhan, orang selalu menceritakan sesuatu dan tidak mau menerima apa yang dikatakan. Tetapi ketika itu kenyataan terjadi, maka apa yang kita baca tentang diri orang Yahudi, mereka pada dasarnya sudah menolak Yesus dan sama sekali tidak mau percaya kepadanya, walaupun mereka sudah melihat, mereka mendengar, tetapi mereka menganggap itu sebuah cerita biasa. Ketika mereka bertemu langsung, makanya mereka bertanya. Satu pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya. Apa yang saudara rasakan ketika saudara bertumbuh di tengah-tengah jemaat yang dari awalnya saudara bukan siapa-siapa, yang hanya dari kecil mengikuti sekolah minggu, rajin PT, mungkin tidak hanya rajin sekolah minggu langsung lompat GP, bisa juga dari sekolah minggu langsung lompat PKB atau PKP, bahkan mungkin langsung lansia. Bahkan ketika saudara masuk dalam pelayanan, apa yang saudara rasakan? Apakah kehadiran kita di tengah-tengah jemaat dan bahkan kita dengan pola pikir kita hanya selalu melihat bahwa tidak ada perubahan. Jemaat Bukit Kasih hanya usia 37 tahun, tetapi orang-orangnya begitu-begitu saja. Tidak ada cerita perubahan yang baru. Lihat, dari muda dia sudah pengacau. Dari muda dia memang sudah buat selalu bikin pusing. Tapi tidak tahu kenapa dia dipilih jadi pelayan. Jadi memang tidak bertumbuh. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita berpikir tidak bertumbuh dengan cara berpikir kita, maka saudara menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena setiap jemaat Tuhan, ketika Tuhan berkarya, maka jemaat itu akan bertumbuh.
boleh cerita apa saja dengan kisah pelayanan, dengan pergantian para pendeta, penatua dan diaken dan lain sebagainya. Tetapi jemaat GPB Bukit Kasih salah satunya adalah jemaat yang luar biasa. Tuhan berkati. Tuhan mempertemukan kita dengan berbagai orang dengan latar belakang dalam pelayanan. Tetapi dengan cara berpikir bersama, maka ketika kita di usia saat ini, itu berarti Tuhan melihat jemaat ini begitu luar biasa. Dan tidak ada yang perlu kita sesali. Tidak perlu kita harus saling meragukan satu dengan yang lainnya. Tidak perlu kita bertanya-tanya. Tetapi mari kita mengucap syukur. Kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ada tugas yang sangat mulia yang dipercayakan kepada jemaat GPB Bukit Kasih Surabaya dalam bulan-bulan yang akan berjalan, yaitu pemilihan majelis untuk periode 5 tahun. Kita dengan pengalaman pelayanan, ada yang sudah berapa periode sudah jadi majelis. Mereka dengan pengalaman-pengalaman yang begitu luar biasa. Itu menjadi pengalaman bagi kita yang masih muda-muda yang ketika nantinya kita terpilih. Dan marilah kita bersama-sama menarik suatu benang merah dalam pelayanan di Jemaat Bukit Kasih. Bahwa kita harus bisa bersama-sama saling mendukung satu dengan yang lainnya. Terlebih Jemaat Bukit Kasih mempunyai banyak generasi-generasi muda yang begitu luar biasa. Maukah kita berbagi, mendukung pelayanan dengan melihat anak-anak kita? Jangan karena kita melihat mereka masih muda, jangan melihat mereka masih belum apa-apa, terus mau dipercayakan menjadi pemimpin di tengah-tengah jemaat. Sesuatu penilaian-penilaian, keraguan-keraguan, kebimbangan-kebimbangan ini yang membuat saudara tidak menempatkan Tuhan Yesus di dalam pelayanan. Keraguan-keraguan dan ketakutan-ketakutan yang seperti ini yang membuat Tuhan bertanya, Tuhan menjawab, aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Mari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam situasi apapun, janganlah pernah bimbang dan ragu. Percayalah selalu kepada Yesus, pemilik pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh jemaat, secara khusus jemaat Bukit Kasih. Ia selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat. Dan mari kita saling berdoa. Semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita, membuka mata, telinga, dan hati iman kita untuk senantiasa melihat dan mau mendengar dan merasakan bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat kita. Usia 37 tahun adalah masa pendewasaan untuk lebih berpikir. Jangan sering kita berdebat dengan perkataan-perkataan yang membuat kita buta untuk melihat kenyataan. Sering kita berkata dulu seperti ini, oh enggak begitu, dulu-dulu ini begini. Dulu waktu saya sebagai ketua ini, dulu saya sebagai pengurus ini, dulu saya sebagai panitia ini. Tuhan memberikan kita jalan ke depan. Dengan setiap pengalaman-pengalaman pelayanan yang sudah kita lewati. Bukan untuk kembali melihat ke belakang,
tetapi apa yang sudah kita lewati untuk mengevaluasi, untuk maju ke depan, untuk lebih baik. Tuhan menambahkan 1 tahun bagi kita, bukan untuk selalu lihat ke belakang dan tidak pernah maju untuk dengan perkembangan yang ada. Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya, jangan pernah ragukan akan anugerah Allah. Karena anugerahlah yang menjadikan kita sebagai anak Tuhan. Maka jadilah alat anugerahnya bagi orang lain. Ketika saudara mengatakan saudara adalah milik Tuhan, saudara mengatakan saudara adalah domba-dombanya, maka saudara akan selalu mendengar suara Tuhan, tuntunan kasih Tuhan. Janganlah seperti domba-domba yang tidak mendengar suaranya. Dan pada saat kita bertanya, kita teriak, maka Tuhan akan menjawab, benar engkau teriak, benar engkau bimbang, benar engkau takut, karena engkau bukan domba-dombaku. Kiranya usia 37 tahun semakin semangat kita saling melayani satu dengan yang lain. Terlebih semalam kita bersama-sama telah memberikan suatu apresiasi untuk program kerja GPIB Bukit Kasih di tahun 2022-2003. Ada beberapa masukan, ada beberapa kesimpulan yang disampaikan. Dan jika itu semua baik, mari kita kerjakan dengan suatu hati yang penuh sukacita. Karena dengan penuh sukacita, kalau hanya pendapat, hanya usul, tetapi ketika saudara tidak terjun dalam pelayanan, hanya protes dan lain sebagainya, tanpa memberikan dukungan dengan menghadirkan diri saudara, maka saudara akan seperti orang Yahudi yang bertanya. Tapi mari kita bersama-sama mengerjakan dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Di usiaku yang saat ini, Tuhan masih mempercayakan aku untuk melayani. Dan suatu kebanggaan ketika saudara dipercayakan Tuhan untuk melayani. Karena harta warisan yang saudara berikan kepada keturunan saudara adalah hati yang penuh sukacita untuk melayani Tuhan. Dan memberikan suatu contoh teladan yang begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Setiap daripada kita mempunyai perbedaan. Pendapat boleh berbeda, usul yang disampaikan boleh berbanyak usul. Tetapi mari kita lihat bersama bahwa apa yang kita kerjakan bukan untuk mencari pujian nama, tetapi kita mencari untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya. Tetaplah berkarya dalam iman kepada Tuhan dan saling menopang satu dengan yang lain dalam pelayanan. Tuhan Yesus sungguh baik, amat baik bagi Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya. Dia akan selalu menyertai sampai kesudahan zaman. Amin. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara
kuasai dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari jemaat berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk dan mari kita sehati menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Firman yang baru saja kami baca bersama mengingatkan kami untuk selalu setia dan tidak bimbang atau takut dan ragu akan keberadaan Engkau dalam hidup kami. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi domba-domba yang selalu setia dan taat, karena kami percaya bahwa Engkau selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Sekalipun kami mendapat banyak tantangan, persoalan, tetapi Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, yang selalu mempunyai rasa peduli yang begitu luar biasa bagi kami. Hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan bagi jemaat Tuhan. Kami mau berdoa bagi gereja-gereja yang ada di muka bumi ini yang tetap berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada penolakan-penolakan, tetapi Tuhan tidak pernah menutup mata bagi mereka yang berseru, yang mempunyai kerinduan untuk beribadah kepada-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi gereja GPIB, kami yang selalu saling mendukung dalam tugas dan tanggung jawab kami untuk saling berdoa satu dengan yang lainnya. Kami mau mendoakan sinode kami dengan para pelayan-pelayan Tuhan yang telah duduk dalam bidang dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami yang ada di Mupel Jawa Timur, Tuhan juga berkati, dan secara khusus bagi jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya, karena Tuhan selalu menyertai jemaat ini. Tuhan telah menambahkan setahun usia 37 tahun. Tidak ada yang dapat memberikan selain Engkau ya Tuhan. Sekalipun dalam pelayanan banyak hal yang boleh terjadi, tetapi tidak menghalangi kasih karunia Tuhan untuk tetap memberikan yang terbaik bagi jemaat ini. Begitu banyak mujizat yang Tuhan buat di tengah-tengah jemaat ini, sehingga jemaat ini tidak pernah ragu, tidak pernah takut dan khawatir, karena mereka percaya bahwa Engkau kepala gereja yang selalu hidup di tengah-tengah pelayanan. Dan terbukti kami boleh berusia 37 tahun. Engkau berkati para presbiter, Engkau berkati BPPJ, pegawai gereja, Engkau berkati akan sekolah TK Bukit Kasih, Engkau berkati akan setiap orang-orang yang terlibat dalam pelayanan ini. Engkau berkati kami para hamba Tuhan yang masih dipercayakan untuk melayani di tengah-tengah jemaat ini.
Engkau berkati hamba, rekan hamba, Ibu Pendeta Lucy Toisuta P5, bersama dengan orang tua kekasih kami, Bapak Pendeta Emeritus Benaji Simon. Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami masih dilayakkan sebagai hamba-hamba-Mu untuk tetap setia dalam pelayanan, bahkan sampai di usia lanjut. Terima kasih untuk jemaat Bukit Kasih yang selalu melayani Tuhan dan melayani kami para hamba-hamba-Mu. Berkati akan setiap rumah tangga jemaat-Mu, mereka yang hadir dalam ibadah ucap syukur saat ini, dan mereka yang ada di rumah tangga mereka masing-masing. Jadikan anak-anak jemaat ini ya Tuhan berhasil dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dan dalam masa pertumbuhan anak-anak. Tuhan senantiasa memberkati mereka menjadi anak-anak kami yang sukses. Sekalipun mereka harus terpisah dengan kami para orang tua, karena pendidikan, karena pekerjaan, dimanapun mereka berada, Tuhan selalu mendengar setiap orang tua yang mendoakan anak-anak mereka. Hari ini dengan penuh sukacita kami memohon pertolongan Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mempunyai rasa kasih yang begitu luar biasa dengan memberikan perhatian kepada para diakonnya. Berkat yang mereka miliki, mereka sisihkan untuk menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kantong-kantong persembahan yang telah dipersiapkan oleh pelaksana harian majelis jemaat, mereka mengisinya dengan penuh sukacita dan dikelola dengan baik. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan iman, mereka yang sedang dalam duka cita, Tuhan senantiasa memampukan mereka. Tuhan selalu ada bagi para janda, duda, dan anak yatim piatu. Tuhan selalu memberkati mereka, bahkan bagi jemaat yang juga merasakan sukacita karena Tuhan telah menambahkan setahun usia kelahiran dan perkawinan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 April 2022. Tuhan, inilah jemaat-Mu yang Engkau kasih, inilah milik-Mu yang Engkau selalu jaga, Engkau lindungi, dan Engkau berkati. Ampuni kami jika kami para pelayan Tuhan yang Tuhan masih percayakan melayani, kami masih kadang melupakan apa yang kami komitmen di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan Tuhan juga berkati akan program kerja yang sudah disahkan semalam oleh majelis jemaat. Program kerja 2022-2023. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik, tanggung jawab bersama untuk mendukung pelayanan. Tuhan memberkati akan setiap apa yang mereka berikan, waktu, tenaga, pikiran, bahkan dana mereka. Sehingga mereka yang selalu memberi, mereka tidak akan merasa kekurangan, tetapi merasakan suatu kewajiban karena apa yang ada pada mereka itu semuanya dari Tuhan. Tanpa memperhitungkan rasa takut, kekurangan atau apapun. Di dalam nama-Mu kami juga mau berdoa bagi warga jemaat yang saat ini berseru kepada Tuhan karena sakit dan dalam pemulihan. Tuhan mau tolong Ibu Rosyil Palilingan, Ibu Samini Matius, anak Giovanni Banu, Bapak Ibu Gultom, Ibu Tehu Salawani, Ibu Mesak Tuhuleru, Ibu Telihala, Bapak Richard Rame, Ibu Sumiyati Haryono, Ibu Pantau, Saudara Karel Edward Kaya, Ibu Mujiati Saikoko, anak Kevin Sumilat, Adrian M. Yakob, Ibu Wale Wangko, Ibu Wehelmina Lotulu, Ibu Melvina Syamsu, Ibu Susan Lasamahu, Ibu Bapak Edi Sopakua,
Bapak Henok Bunda, Oma Agnes Rampengan, Penatua Robert Tenu, Ibu Yohana Pati Peluhu, Bapak Hajar Mawit Naat, Bapak Christian Unwa Koli, Ibu Ana Peverkom, Saudari Ani dan Ibu Hartini Karsono, dan Saudari Lorenzi Anggoman. Tuhan, tolonglah mereka, jamalah mereka dan pulihkan dari sakit yang mereka derita. Dan ketika mereka merasakan pemulihan, biarlah mereka tetap mengucap syukur, mengangkat puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi panitia-panitia yang ada, panitia PHRG yang dalam persiapan untuk ulang tahun gereja dan Paskah. Tuhan berkati jemaat yang sudah mendukung dalam daya dan dana yang diberikan kepada panitia. Kami juga berdoa untuk panitia utus sambut pendeta yang dimana akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2022. Hambamu jemaat yang mengutus ke Majelis Sinode sebagai pendeta pelayanan umum, dan rekan hamba Pendeta Mince Makale pada tanggal 8 Mei untuk melayani di tengah-tengah jemaat sebagai pendeta jemaat. Siapakah kami Tuhan, tetapi ketika pengutusan yang Engkau berikan kepada kami disambut jemaat begitu luar biasa. Mereka selalu menjaga, mendoakan kami. Di saat kami akan melangkah, mereka akan mengutus kami dengan satu pengharapan yang begitu luar biasa bagi kami para hamba-Mu, dan menyambut hamba Tuhan dengan penuh sukacita untuk melayani di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya, setiap persiapan demi persiapan, dengan apa yang sudah mereka persiapkan sebagai jemaat-Mu. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Kasih karunia Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin kami, dengan persoalan-persoalan yang dihadapi saudara-saudara kami karena tertimpa bencana alam dan lain sebagainya. Sekalipun virus corona masih ada, tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Tuhan untuk tetap berkarya. Bahkan mereka yang telah memberikan diri dan meyakini bahwa tubuh mereka ini asalnya daripada Tuhan. Di luar itu tidak ada yang dapat mempunyai hak atas hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami, pelayanan di pagi hari ini dalam rangka HUT GPIB Bukit Kasih yang ke-37 tahun. Bersama dengan musik kolintang Pelkat PKB Armando, pemandu lagu, organis, inforkom yang bertugas, majelis jemaat yang bertugas. Kami kiranya semuanya menyerahkan kepada Tuhan dengan kehadiran jemaat yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Pada jam 10 nanti kami akan membawa anak-anak jemaat kami, 10 anak jemaat yang telah dipercayakan untuk dibawa di hadapan Tuhan dalam komitmen mereka sebagai warga sidi jemaat. Engkau berkati hamba-Mu Pendeta Lucy yang akan melayani dan kami yang akan menumpangkan tangan. Tuhan senantiasa memberkati sehingga anak-anak kami tumbuh dewasa dengan iman, tetap percaya kepada Tuhan, dan mereka tidak akan lupa akan komitmen mereka. Inilah doa syukur kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Kembali kita akan mendengarkan kesaksian Kolintang PKB Armando.